Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang SBMPTN tahun 2021. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membedah kisi-kisi soal khususnya untuk materi tes potensi skolastik atau TPS UTBK tahun 2021 berbasis data dari tim LTMPT. Nah, sebelum saya membahas tentang kisi-kisinya, saya mengingatkan dua hal ini, teman-teman. Target kita memang TPS harus dapat skor yang sangat tinggi ya. Bagaimana caranya? Paling tidak ada dua hal yang harus kita ketahui, yang harus kita kuasai. Yang pertama, kita harus tahu ciri spesifik submateri TPS, karena TPS itu nanti terdiri dari beberapa sub-sub tes ya. Nah, dengan mengenal ciri spesifik, maka kita akan mudah menemukan jawaban dari setiap soal yang kita kerjakan. Dan yang kedua, waktu kita terbatas, teman-teman. Kita harus tahu trik atau cara cepat menyelesaikan. Nanti akan saya uraikan ya di video berikutnya. Pada kali ini saya akan coba bantu menguraikan ciri spesifik sub materi tes yang ada di TPS. Baik, nah ini saya awali dulu bahwasanya kita semua tahu kelompok ujian UTBK tahun 2021 itu bagi yang memilih Saintek maka tetap ada dua mata ujian atau mata tes. Yang pertama TPS, yang kedua adalah TKA. Yang Soshum juga sama, ada TPS dan juga TKA. Yang mau ambil campuran juga sama, ada TPS dan TKA dan juga Soshum. Nah, saya blok biru ini adalah TPS itu menjadi sebuah menu tes yang selalu muncul di setiap kelompok, mau Saintek, mau Soshum, mau campuran. Artinya ini harus teman-teman kuasai betul soal-soal TPS. Nah, apa sih TPS itu, tes potensi skolastik? Nah, TPS itu ternyata terdiri dari 4 sub hal. Yang pertama, penalaran umum. Yang kedua, pengetahuan umum. Yang ketiga, pemahaman bacaan dan tulisan. Yang keempat, pengetahuan kuantitatif. Ya, jadi TPS itu nanti total soalnya kalau tidak salah itu ada 80 soal. 80 soal itu dibagi 4. 20 soal penalaran umum, 20 soal pengetahuan umum, 20 soal pemahaman bacaan dan tulisan, 20 soal pengetahuan kuantitatif. Nah, sekarang apa itu penalaran umum, apa itu pengetahuan umum dan pemahaman bacaan serta pengetahuan kuantitatif, saya uraikan lagi berikutnya yang ini. Ini adalah peta soal TPS ya, khususnya tahun ini, tahun 2021. Melihat soal TPS tahun kemarin ya. Penalaran umum ya, yang pertama ya, PU atau penalaran umum, perhatikan teman-teman, ini total soalnya 20. Merujuk kemana soal itu? Jadi nanti akan disajikan dua bacaan, saya ulangi ya, disajikan dua bacaan atau dua teks. Dari dua bacaan itu nanti akan diikuti 14 soal dan 6 soal penalaran kuantitatif. Jadi ada 14 soal mengacu ke dua bacaan, kemudian ada 6 soal yang berdiri sendiri tentang penalaran kuantitatif. Total waktu paling tidak untuk menyelesaikan 20 soal itu 20 menit, sehingga satu soal 1 menit. Ini untuk penalaran umumnya. 20 soal, 14 soal nanti mengacu ke dua bacaan yang disajikan, sedangkan 6 soal itu 6 soal berdiri sendiri tentang penalaran kuantitatif. Yang kedua, pemahaman bacaan dan menulis. Ini nanti total soalnya juga 20 soal ini nanti menginduk ke 3 bacaan. Jadi ada 3 bacaan yang disajikan, teks 1, teks 2, atau bacaan 1, bacaan 2, dan bacaan 3. Nanti masing-masing akan diikuti 20 soal masing-masing, atau setiap total dari 3 bacaan itu total soalnya 20. Jadi mungkin satu bacaan bisa soalnya ada 7, ada 8 gitu ya. Nah, total waktu yang dibutuhkan paling tidak teman-teman harus bisa menyelesaikan 20 menit, sehingga satu soal paling tidak bisa selesai dalam waktu 1 menit. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman umum ya. Ini nanti ada dua versi ya. Ada 3 bacaan dalam bentuk bahasa Indonesia dan ada 2 bacaan dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi 3 bacaan yang
disajikan dalam bentuk bahasa Indonesia itu nanti diikuti oleh 12 soal. Sedangkan yang 2 bacaan bahasa Inggris itu diikuti oleh 8 soal. Totalnya sama 20 soal. Jadi di pemahaman dan pengetahuan umum ini dari 20 soal yang disajikan, 12 soalnya nanti mengacu ke bacaan versi Indonesia, ada 3 teks nanti biasanya. Kemudian yang 8 soalnya ini dalam bentuk bahasa Inggris mengacu ke 2 bacaan bahasa Inggris. Total waktunya juga 20 menit ya. Jadi 1 soal 1 menit. Yang terakhir yang keempat, muatan pengetahuan kuantitatif, ini 20 soal juga, berdiri sendiri tanpa ada teks dan bacaan, dan ini menguji pengetahuan kuantitatif, biasanya hitungan matematika sederhana. Nah, total waktunya juga 20 menit, sehingga 1 soal 1 menit. Nah, berikutnya akan saya uraikan ciri soal penalaran umum itu apa, ciri soal pemahaman dan itu bagaimana, ciri soal PPU atau pengetahuan dan pemahaman bagaimana, dan soal-soal kuantitatif itu apa yang akan diuji nanti. Ya, saya uraikan berikut ini. Ini ya, total soalnya jadinya 80 soal, paling tidak waktu yang diberikan itu 80 menit. Jadi satu soal paling tidak harus bisa diselesaikan dalam waktu 1 menit. Next, nah ini apa itu penalaran umumnya? Kita harus tahu ya, dan ini akan saya sajikan, akan saya berikan tentang jenis soal penalaran umum. Penalaran umum itu soal-soalnya tadi kan totalnya 20 ya. Dari 20 soal itu ternyata terdiri dari 3 subtopik, yaitu ada soal yang kita diminta untuk menemukan kesesuaian pernyataan. Kesesuaian pernyataan itu apa? Itu yang menuntut penalaran seseorang dalam memilih isi teks atau tabel atau diagram atau grafik sesuai dengan konteks paragraf. Jadi nanti biasanya dari teks itu kita diminta pernyataan mana yang sesuai dengan teks atau yang tidak sesuai dengan teks. Yang kedua, simpulan logis. Jadi ini untuk menyimpulkan secara logis sesuatu yang mungkin terjadi berdasarkan isi teks. Jadi dari teks yang ditampilkan nanti itu, kemudian kita diminta membuat kesimpulan. Kesimpulan yang benar atau bisa juga kesimpulan yang salah. Yang ketiga, jenis soal yang di penalaran umum itu ada penalaran analitik, yaitu menyediakan soal-soal dan meminta peserta menganalisis serta menjawab soal berdasarkan data yang telah disediakan. Ini yang soal-soal analitik tadi ya kan, dari 20 soal itu ada 6 soal yang tidak berhubungan dengan teks, yaitu biasanya adalah soal-soal penalaran analitik. Ini tentang penalaran umum. Yang kedua, apa itu soal pengetahuan umum atau soal PU? Nah, ini tadi yang di awal kita jelaskan, untuk pengetahuan umum ini ada 2 versi ya, ada yang berbahasa Indonesia dan ada yang subtopik bahasa Inggris. Nah, yang bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia kalau tadi itu 12 soal ya. Bahasa Indonesia itu soal-soal yang melingkupi seputar ide pokok. Kita diminta mencari ide pokok di dalam suatu teks. Kemudian simpulan, kelemahan dan kelebihan paragraf, kemudian hubungan isi antar paragraf, seputar penulisan kata, penggunaan tanda baca, makna kata, kalimat efektif, konjungsi atau kata hubung, serta kata ganti. Jadi dari teks bahasa Indonesia yang ditampilkan untuk sub pengetahuan umum itu kita diminta hal-hal ini ya. Makanya nanti kita harus terampil bagaimana mencari ide pokok, adakah kata efektif dan tidak efektif, bagaimana cara penggunaan tanda baca yang tepat, penulisan kata yang baku dan tidak baku. Nah, ini yang nanti akan dipertanyakan di soal pengetahuan umum. Sedangkan yang teks bahasa Inggris, ini 8 soal tadi ya, itu mengharuskan peserta memahami inti atau informasi utama bacaan, serta membuat kesimpulan berdasarkan fakta-fakta atau informasi yang ada pada teks. Jadi ini soalnya nanti semuanya dalam bahasa Inggris, teksnya bahasa Inggris, kita diminta memahami secara utuh isi teks, kemudian pertanyaannya dalam bentuk biasanya adalah kesimpulan, kemudian ide pokok dari teks, atau mungkin fakta-fakta yang ada di dalam teks. Ini adalah tipe soal untuk pengetahuan umum. Yang ketiga, ini tipe soal untuk pemahaman bacaan dan tulisan. Ternyata ini terdiri dari 2 subtopik, yaitu pemahaman isi bacaan yang menguji peserta dalam membaca, mencermati, serta memahami isi teks secara utuh. Dan yang kedua adalah penalaran kebahasaan. Nah, dalam hal ini yang nanti akan dipertanyakan adalah kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ini nanti lebih kepada
kita harus bisa mengetahui EYD ya, ejaannya disempurnakan, cara penulisan kata yang benar, serapan kata serapan yang benar, cara penulisan semacam misalnya ada istilah asing ketika dipakai di bahasa Indonesia itu cara penulisannya bagaimana. Nah ini ada di subbagian soal tentang pemahaman bacaan dan tulisan. Ada 20 soal di sini. Next yang keempat dan terakhir tentang soal TPS yaitu tentang pengetahuan kuantitatif. Nah, apa itu kuantitatif? Ternyata ada 4 subtopik nanti di soal-soal kuantitatif. Yang pertama adalah pilihan ganda dengan tipe soal mengenai logika dasar matematika dengan level dasar. Jadi mesti ada operasi-operasi perhitungan matematika dasar yang saya kira teman-teman sudah bisa menguasai karena sudah SMA ya. Ini bentuknya pilihan ganda. Kemudian ada pilihan 1, 2, 3, dan 4 yang menyediakan pertanyaan dan 4 informasi. Ya. Peserta menjawab informasi mana yang benar berdasarkan pernyataan yang diberikan. Jadi ada pernyataan, kemudian diberikan opsi pernyataan 1, 2, 3, 4, kemudian biasanya kita dipilih mana pernyataan yang benar berdasarkan data yang ada di badan soalnya. Yang ketiga, di dalam soal pengetahuan kuantitatif ini analisis kecukupan data, yaitu sebuah pertanyaan dan 2 informasi. Lalu, peserta diminta menganalisis informasi mana yang dibutuhkan sehingga pertanyaan dapat terjawab. Dan yang keempat adalah analisis perbandingan 2 nilai, adalah sebuah informasi dan 2 variabel, misalnya P dan Q. Umumnya, variabel P itu nilainya dicari berdasarkan informasi yang diberikan dan variabel Q nilainya diberikan. Peserta diminta menentukan hubungan antara variabel P dan Q, mana yang lebih besar nilainya. Baik, teman-teman dari 4 sub kategori soal TPS yang masing-masing subnya itu 20 soal, ya totalnya soal TPS 80. Nanti akan saya berikan contoh soalnya ya, contoh soal di video berikutnya. Nah, untuk itu kita ketika sudah mengetahui sub-sub tesnya, ciri spesifik masing-masing subtes itu, paling tidak nanti kita akan punya keterampilan bagaimana mendapatkan atau menyelesaikan soal itu karena satu soal 1 menit. Untuk itu nanti di video berikutnya teman-teman akan saya berikan simulasi cara menjawab soal TPS masing-masing sub ya, mengetahui jawabannya dengan cepat sehingga kita bisa mendapatkan skor yang tinggi. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Kita ketemu di video berikutnya dan insya Allah tetap semangat, tetap optimis. Kita akan menjadi bagian dari yang lolos UTBK SBMPTN tahun 2021. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.